pertama terkait dengan dugaan adanya pemerasan dari Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Yassin Limpo. Saya ingin jelaskan bahwa dugaan terjadinya pemerasan itu hampir kayaknya berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan itu menunjukkan indikasi yang kuat, sulit untuk dihindari bahwa adanya pemerasan itu kayaknya ada gitu. Dan nggak logis jika seorang menteri tiba-tiba menghadap seorang ketua KPK di tempat main olahraga atau di tempat olahraga seperti itu. Dan yang kedua, berdasarkan bukti-bukti ya, sangat mungkin sekali bahwa Yassin Limpo itu telah menjadi korban dari objek pemerasan. Kalau itu dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan proses penegakan hukum, itu menunjukkan bahwa perilaku proses penyidikan di dalam terhadap kasus Yassin Limpo dan juga proses-proses berikutnya setelah muncul adanya tindakan dugaan pemerasan ini, itu menunjukkan tindakan yang tidak lazim. Yang pertama, tidak lazimnya adalah mengapa tindakan penyitaan, penggeledahan dan sebagainya itu pada saat itu sebagai seorang yang dijadikan objek dugaan terjadi tindak pidana itu, yakni Yassin Limpo, itu ternyata belum pernah diperiksa dan belum pernah dijadikan seorang tersangka. Tetapi proses pemeriksaannya sudah dilakukan oleh KPK, investigasinya sudah dilakukan oleh KPK, dan penyidik KPK sudah menggunakan wewenangnya untuk melakukan penyidikan dan kemudian menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh Yassin Limpo. Ya, saya kurang tahu persis apakah ini sudah diujikan di pra-peradilan, apakah hakim peradilan itu sudah memeriksa secara benar dan objektif dan independen berdasarkan proses pengujian terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik KPK. Tapi kalau dari informasi atau dari sebut saja berita-berita yang disampaikan itu, tindakan KPK itu adalah tindakan yang terlampau dini ketika dia menggunakan wewenangnya melakukan penyidikan, sementara Yassin Limpo sendiri itu belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira sesuai dengan hukum, proses tindakan penyitaan sampai kepada penggeledahan semuanya itu harus dinyatakan tidak sah karena belum ditetapkannya seorang Yassin Limpo untuk diperiksa sebagai calon tersangka dan ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga dengan demikian proses penyitaan dan proses penggeledahan itu harus dinyatakan tidak sah. Atas dasar itulah saya memandangnya, melihatnya ada apa dengan Yassin Limpo gitu. Itu pertanyaan yang saya juga sulit menjawabnya, tapi harus saya jawab. Karena apa? Karena secara profesional dalam proses penegakan hukum, penyidik itu harus profesional, harus tahapan-tahapan prosedurnya dilalui. Kalau itu masih tahapan penyelidikan, ya nggak bolehlah itu melakukan tindakan penyitaan sedemikian rupa. Kalau sudah dilakukan penyidikan, ya seharusnya sudah dilakukan penyidikan, harus jelas siapa tersangkanya gitu. Jadi semuanya itu kan belum, ya ketika seseorang itu belum jadikan tersangka kan hak terhadap harta kekayaan full dia. Kalau sudah jadikan tersangka, asal bisa dibuktikan minim dengan 2 alat bukti bahwa harta kekayaan ini peroleh dari tindak pidana, minim 2 alat bukti, maka itu bisa disita. Kalau itu tidak dengan itu, sekali lagi kita bertanya, mengapa kok tindakan KPK sangat gempita sekali pada saat itu, atau bahasa yang lain sangat greget sekali untuk segera untuk mengambil penyitaan, penggeledahan dan penyitaan terhadap harta kekayaan Yassin Limpo. Jadi itu yang menjadi masalah. Yang ini kebetulan aja dan sama persis pada saat yang bersamaan Yassin Limpo melaporkan dugaan terjadinya
tindak pidana pemerasan terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh seorang pimpinan dari lembaga pemberantas korupsi atau sebut saja KPK. Inilah yang menjadi pertanyaan ini, jangan sampai nanti timbul kesan seolah-olah di mata publik adalah karena dia sebelumnya ada tindakan pemerasan dan karena dia diduga ada terjadi tindak pidana dilakukan oleh Yassin Limpo dan kemudian dia melakukan tindakan hukum yang belum waktunya melakukan penyitaan, sudah dilakukan penggeledahan plus penyitaan dan baru kemudian setelah semuanya disita baru penetapan tersangka. Nah, ini menjadi tanda tanya secara hukum, adalah tanda tanya besar, akan menimbulkan masalah hukum di masa yang akan datang. Artinya KPK tidak memberi contoh yang baik dan benar dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi.